Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau saat ini datang di hadapan Tuhan, meluangkan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hadir-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika dekat dengan Engkau kami merasa tenang. Jiwa kami Tuhan merasa tenang. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi. Oh, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Amin Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hadir-Mu.
Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku akan kuhabiskan hari-hariku untuk menceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan memberitakan Injil. Kami terus Tuhan ingin menceritakan kebaikan-Mu, firman-Mu yang selalu menguatkan dan menghidupkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu ketika hamba menyampaikan. Boleh hamba sampaikan apa yang menjadi kebenaran isi dari firman Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu ini ucapkan itu boleh menyenangkan hati Engkau, boleh berkenan di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami yang mendengarkan, biar ketika kami mendengarkan, kami boleh membawa itu firman dalam hidup kami setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kebaikan Tuhan begitu baik dan tidak pernah terlambat janjinya. Bahkan firman-Nya itu tetap selalu menyertai. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, hidup boleh percaya ya, karena firman Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Bahkan kalau manusia saja bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus seperti firman Tuhan, janjinya tetap sama. Mari kita membaca firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ulangan 9 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu, supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang tadi pagi saya baca. Saya baca firman Tuhan ini benar-benar saya mengikuti sejarahnya ya, karena saya memang sedang membaca firman Tuhan dari awal ya, pokoknya saya harus runtun bacanya dari awal sampai terakhir supaya saya bisa mengerti makna firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang dimana bangsa ini itu keras kepala ya, tegar tengkuk, keras kepala ya, seenaknya sendiri ya, terus banyak mengeluh ya, bahkan mereka ini ya istilahnya itu mereka tuh harusnya bersyukur ya, bangsa Israel ini harusnya bersyukur karena Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dari Mesir, tanah Mesir, di mana mereka tuh mengalami perbudakan ya, penyiksaan ya, tetapi Tuhan itu sayang sama bangsa Israel ini sehingga Tuhan mengutus ya
bangsa Israel ini ya dengan Musa untuk mengutus Musa bersama bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan satu tujuan bahwa Tuhan memberikan tempat yang baik, tempat yang indah buat bangsa Israel. Tetapi ya memang menuju suatu hal yang indah itu butuh yang namanya proses ya. Namanya proses, namanya jalan itu pasti ya tidak enak juga gitu ya. Banyak tantangan, rintangan, ya kesusahan, kesulitan. Tetapi bangsa Israel ini lupa bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan itu sebenarnya Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan menyertai karena memang Tuhan dari awal itu suruh keluar. Ya, keluar dari tanah Mesir. Dari awal Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah membuat bahwa bangsa Israel itu harus memang keluar dari situ. Dan Tuhan punya rencana ya, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa ini supaya keluar dari situ dan memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Dimana kita ini seperti bangsa Israel juga. Ketika kita ini berada pada situasi kondisi di mana kita merasa sudahlah di sini aja nggak apa-apalah, kita nikmati aja ya walaupun kita ditindas, disiksa gitu ya. Terkadang kita lebih memilih berserah pasrah dengan keadaan yang sebenarnya tidak membuat kita akan bertumbuh ya. Tetapi karena kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita, ya udahlah nggak apa-apa di sini aja gitu ya. Di sini aja ya nggak apa-apa lah, kita bisa makan gitu ya. Walaupun kesusahan itu ada, ya kita harus ya disiksa atau kita harus kerja paksa, ya kita harus jadi budak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa makan, bisa hidup enak lah di sini gitu. Walaupun ya kita sebenarnya tidak dihargai di tempat ini gitu ya saudara. Nah, kita sama hal dengan bangsa Israel itu. Sebenarnya Tuhan tuh pingin saudara tuh hidupnya jangan biasa-biasa aja. Tapi Tuhan tuh mau saudara itu hidupnya luar biasa. Makanya Tuhan bawa saudara untuk ke tempat yang lebih baik gitu ya saudara. Memang menuju suatu hal yang namanya posisi yang baik, ya hal-hal yang indah, ya apalagi bangsa Israel ini kan mau bawa ke tanah Kanaan. Itu tanah Kanaan tuh bagus banget gitu ya, indah gitu. Tapi ketika dalam proses mereka berjalan ya banyak yang sekali yang mereka keluh kesahkan, ya banyak sekali mengeluh ya. Tetapi di sini ya walaupun bangsa ini mengeluh, ya walaupun bangsa ini tidak bersyukur, bangsa ini keras kepala, ya bahkan sempat memuja berhala juga ya. Tetapi Tuhan tuh sayang loh sama mereka. Karena apa sih? Karena di firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan itu menepati janji yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangnya, yaitu moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Tuhan sudah kadung janji sama Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan menyertai. Ya, Tuhan ingat ya bahwa bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan sudah berjanji mau seburuk apapun Tuhan selalu menyertai. Begitu dengan kehidupan saya dan saudara. Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Kadang ingat Tuhan kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah nggak ingat Tuhan ya. Kita malah pergi jalan-jalan, berlibur, nggak ke gereja. Ya kita malah lebih menghabiskan waktu kita, uang kita untuk duniawi. Toh Tuhan itu sampai sekarang detik ini tuh masih menjaga saudara. Itu karena kebaikan Tuhan. Ingat kepada apa yang Tuhan sudah ikrarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan karena jasa-jasa saudara atau karena saudara ini udah baik ya, udah berbuat baik kepada Tuhan, tidak. Tetapi karena sudah Tuhan janji. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah ikrarkan janjinya. Tuhan itu sudah berikrarkan berarti kan sudah sumpah ya. Sudah sumpah, sudah berjanji, sudah kadung janji kalau orang Jawa bilang ya. Dan di sini ya Tuhan juga menegaskan bahwa ini bukan karena jasa-jasamu, no, tetapi karena memang sudah diikrarkan ya. Seberapa dari kita, sebanyak dari kita pernah ya
seperti bangsa Israel juga berontak, keras kepala, ya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menurunkan ego kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Banyak hal yang saya lihat orang di luar sana ketika mereka rajin sekali ke gereja, tetapi hidupnya, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Ke gereja tapi di luar gereja masih merokok, masih menjudi, masih berselingkuh, masih menyakiti istri, masih menyakiti suami, menyakiti anak. Banyak hal yang sebenarnya mereka ini ke gereja seperti halnya rutinitas, ya. Bahkan ada orang ke gereja hanya pindah untuk bercerita. Ketika dengan firman Tuhan malah ngegosip di belakang, ya, malah cerita-cerita sampai ibadah selesai, main HP dan sebagainya. Bagaimana itu firman Tuhan mau tertanam, ya? Padahal kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Ketika kita datang ibadah itu kan kita muji Tuhan. Ketika kita puji Tuhan, kita bilang haleluya, ya, kita menyembah Tuhan dengan pujian-pujian kita. Dan setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika selesai ibadah kita lupa, ya, kita lupa apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam berteman. Justru kadang kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Kita lupa, ya, karena gak enak, ya. Manusia itu punya sifat gak enakan, ya. Gak enakan kalau dia ngerokok, kok saya kok gak ngerokok, ya, gitu, ya. Dia nge-vape, kok saya gak nge-vape, gitu, ya. Atau ya, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita lebih dominan ke dunia, ya. Tetapi sampai detik ini, kalau saudara masih bernafas, saudara masih dikasih sehat, dikasih kekuatan tuh karena Tuhan cinta sama saudara. Tuhan sudah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Untuk itu Tuhan, ya, masih tetap mencintai saya dan saudara. Tetapi Tuhan juga punya batas, ya. Ketika kita, ya, sudah dicintai Tuhan tapi kita nggak nyadar, maka, ya, kalau Tuhan yang menyadarkan tuh bahaya sekali. Itu jangan sampai, ya, karena kalau Tuhan menyadarkan itu benar-benar yang kayak menyentil itu aja tuh udah ampun-ampun, ya. Untuk itu saudara, kalau saudara dikasih hikmat sama Tuhan untuk cepat-cepat berubah, ayo cepat-cepat berpaling ke jalannya, ya. Jangan menunda, tunggu Tuhan sentil dulu. Tetapi ketika Tuhan sudah kasih insting, kasih feeling, ya, ayo kita sudah mulai sadar diri, menyadarkan diri itu lebih baik, ya. Jangan sampai disentil, ya. Untuk itu kita jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, yang keras kepala, yang nggak bisa dibilangin, ya. Tetapi kita mau menjadi pribadi yang Tuhan pakai, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Walaupun kita ini berdosa, Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Tuhan itu tidak pernah mengingkar janjinya. Tuhan itu selalu menepati janjinya untuk saya dan saudara. Untuk itu mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita mau menjalani hari-hari bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang tidak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi kami menjadi pribadi yang selalu mendengarkan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau suruh dalam hidup kami. Ketika kami melangkah di salah jalan atau jalan yang tidak benar, di situ Engkau
mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan Engkau menyelentik kami, tetapi biarlah Engkau menyadarkan kami, dan biarlah hati kami ini tidak keras, tetapi lembutkan hati kami, lembutkan para hati suami, para hati istri anak. Tuhan lembutkan, Tuhan rubah, Tuhan urapi, Tuhan pakai kami, Tuhan mengubah nasib buruk kami menjadi nasib yang diberkati, yang penuh berkat dan penuh harapan. Dan biarlah firman-Mu boleh kami tertanam dan kami bawa pulang dalam hidup kami ini supaya boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.